Semoga semua sehat-sehat ya. Tetap berdoa kepada Tuhan, rajin sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman kelas 5B siang. Apa kabar? Saya Nathan. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Halo teman-teman, nama aku Heran dari kelas 5B siang. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bye. Halo teman-teman kelas 5B, selamat siang. Apa kabarnya teman-teman? Saya Richard, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Rachel dari kelas 5A pagi. Selamat beribadah dan sehat selalu ya. God bless you. Shalom, selamat hari Minggu. Semoga sehat dan sukacita selalu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas besar semua. Senang sekali berjumpa dengan anak-anak walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Hari ini hari apa? Hari Minggu ya. Kalian sudah bersiap-siap enggak untuk mempersiapkan diri beribadah ya? Siapkan diri kalian untuk beribadah. Kita mau mendengarkan cerita, kita mau memuji nama Tuhan, kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Halo, hai, selamat pagi adik-adik. Ini Kak Reski dari kelas 4 siang. Selamat hari Minggu, siapkan hati untuk kita sama-sama beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Gading Serpong bersama dengan Tante Esther dan juga Kak Arya dan juga Kak Dinda ya. Kita semua mau memuji nama Tuhan. Adik-adik semua sehat? Adik-adik semua semangat untuk memuji Tuhan? Yuk, kita memuji Tuhan dan kita naikkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Dan sebelum kita memasuki ibadah online lebih lanjut, mari kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami semua boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan memberikan senantiasa kasih-Nya dan tidak berkesudahan terus-menerus di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dan juga teman-teman kami di seluruh tempat dimanapun anak-anak-Mu berada. Bila Tuhan sendiri mau hadir bersama dengan kami
di tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing, supaya kami betul-betul boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan kami betul-betul boleh menyembah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin kurang enak badan pada hari ini. Tuhan jamah dan lawat mereka supaya mereka semua boleh tetap memiliki kesemangat dan merasakan cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau bangun pagi kita buka pintu, buka jendela rumah kita ya, kedengeran suara burung-burung nggak? Cicit begitu ya. Nah, itu siapa yang ciptakan? Tuhan yang menciptakan. Kemudian kita kalau jalan ke taman ada bunga-bunga warna-warni ya. Kita lihat bunga warna-warni, gak ada yang sama, semuanya indah dan itu juga diciptakan oleh Tuhan ya. Nah, adik-adik, di dalam Mazmur 104 dikatakan betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 150, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, kita anak-anak Tuhan bernafas, mempunyai kehidupan, mari kita memuji Tuhan bersama dengan alam semesta. Kita memuji Tuhan, menyanyikan kemuliaan-Nya. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Iya, memuji Tuhan bersama dengan alam semesta ini. Adik-adik semua, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan itu tertulis di kitab apa? Ayo, adik-adik pada yang ingat? Pintar, Kejadian 1 ya. Ingat nggak urutannya apa? Dari yang pertama, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Terang ya. Nah, Tante Esther punya satu lagu ya yang menceritakan urut-urutan hari demi hari Tuhan menciptakan bumi dan isinya ini. Ya, adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Yang belum bisa belajar, jadi kita bisa hafalkan semuanya ya. Aku istimewa bukan karena kata orang. Aku istimewa bukan karena dipuji. Aku istimewa karena
karena Yesus yang mengatakannya. Yuk adik-adik, kita pakai gerakan ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik semua, mari siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan bersama dengan Om Andrew. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami kenal dalam Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali belajar dari sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Allah yang memberengai hati kami, pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau pimpin kami ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita sekarang akan belajar firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai penciptaan manusia. Ya. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia begitu istimewa. Kenapa begitu istimewa ya? Dikatakan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Nah, apa itu artinya? Segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya kita diciptakan begitu istimewa oleh Allah? Ya, kita akan belajar hari ini mengenai hal tersebut ya. Sebelumnya, Om mau tanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian mengamat-amati diri kalian di depan cermin? Pasti pernah ya. Kalian mungkin lihat bentuk fisik kalian, mulai dari rambut, wajah, ya, mata, hidung, telinga, bibir ya, atau postur. Nah, pernah nggak kalian juga membandingkan dengan kemiripan dengan orang tua kalian, papa mama kalian, atau dengan opa oma kalian? Ada nggak yang mirip? Misalnya, rambut saya mirip seperti rambut papa saya, sedikit ikal. Mata saya mirip mata mama saya.
ya pasti ada kemiripan yang kita warisi, yang kita dapatkan dari papa mama atau bahkan dari opa oma kita. Atau misalnya kalian punya talenta tertentu. Misalnya menyanyi, misalnya pandai bermain musik, piano, gitar, biola. Ada nggak bakat atau keahlian yang kita dapatkan juga dari mereka? Papa mama kita atau opa oma kita juga mahir bermain alat musik misalnya, atau jago olahraga. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari mereka, dari papa mama dan juga dari opa oma kita yang mirip seperti kita, karena kita adalah keturunan dari mereka. Ya. Kemudian juga pernah nggak kalian ingat-ingat coba ya, dari sejak kita kecil, sejak kalian lahir, pernah nggak kalian merasa ditelantarkan atau tidak dirawat oleh orang tua kalian? Tentunya pasti tidak pernah ya. Pasti orang tua kita begitu mengasihi kita, mereka merawat kita sejak kita kecil. Bahkan sebelum kita lahir, mereka juga udah repot loh. Repot ngapain ya? Repot misalnya menyediakan tempat tidur buat kalian. Tempat tidurnya disiapkan ya, kasurnya yang empuk, yang lembut, ya. Kemudian disiapkan juga kelambu, supaya kalian mungkin nggak digigitin nyamuk ya, bisa tidurnya nyenyak, nggak digigitin nyamuk. Kemudian juga dikasih mainan di tempat tidurnya ya, supaya kalau kalian lagi tidur bisa sambil main. Dan juga tentunya kalian pasti nggak pernah dibiarin kan kelaparan, meskipun kita masih bayi, kita belum bisa bicara, kalian cuma bisa nangis, pasti mereka akan segera datang ya. Kita digendong ya, dibelai, dikasih makan ya, diberi susu, diberi bubur kalau udah bisa makan bubur ya. Atau kalau kita sakit, pasti mereka cemas, pasti mereka langsung apa? Langsung memberi kita obat atau membawa kita ke dokter ya untuk diobati agar kita segera sembuh ya. Nah, kira-kira kenapa mereka begitu memperhatikan kita, merawat kita dari kita kecil sampai kita sekarang ya? Kita udah besar, kita udah mandiri ya, lebih mandiri, kita bisa mengerti banyak hal. Kenapa sih orang tua kita begitu merawat kita? Ya, bahkan sebelum tadi ya, sebelum kita lahir pun mereka udah sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, karena mereka mengasihi kita, ya, karena mereka menganggap kita istimewa buat mereka, kita berharga buat mereka. Ya, mereka ingin menunjukkan kasih sayang itu dengan merawat kita ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang ya, dan tidak membiarkan kita sakit ataupun membiarkan kita terlantar ya, karena kita istimewa di mata mereka, berharga di mata mereka. Nah, sekarang kita akan baca dari firman Tuhan di Kejadian 1 ya, mulai dari ayat 26 ya. Kita ambil Alkitabnya ya, kita baca ya dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu,
berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptakan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-7. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, tapi kita ingat lagi ketika proses penciptaan dunia ini. Mulai hari yang pertama, apa? Allah menciptakan terang ya. Kemudian hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala ya. Kemudian pada hari yang ketiga, Allah menciptakan, memisahkan laut dan daratan. Kemudian Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbuah. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan hewan-hewan yang hidup di air dan di udara. Nah, kemudian kita baca tadi, mulai ayat yang ke-26, bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, tadi Om sempat singgung di awal ya, kenapa dikatakan Allah menciptakan manusia begitu istimewa. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Nah, kita baca, belajar sama-sama ya. Yang pertama, proses penciptaan manusia merupakan suatu rencana Allah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu bukan kebetulan. Itu bukan spontanitas Allah. Tetapi Allah sudah merencanakan segala sesuatunya sebelum dunia dijadikan. Dia tahu bahwa Ia ingin menciptakan manusia. Kita baca dari ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah sudah merencanakan jauh sebelumnya, sebelum dunia ini diciptakan, bahwa Allah akan menciptakan manusia. Di dalam ketritunggalannya, Allah merencanakan manusia untuk hadir di dunia ini. Kita baca dari penciptaan hari pertama sampai dengan hari kelima, Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu ya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah berbicara, baiklah kita menciptakan manusia. Segala sesuatunya dipersiapkan Allah. Proses penciptaan manusia adalah rencana Allah, sesuatu yang lahir dari benak Allah sebelumnya, bahwa Allah akan menciptakan manusia, dan Allah tahu sebelum dunia ini dijadikan, Allah akan menciptakan manusia. Kemudian kita baca rencana Allah tadi, di ayat 31 dikatakan, Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Jadi manusia diciptakan istimewa karena manusia diciptakan lahir dari rencana Allah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan rencana itu rencana yang sungguh amat baik. Yang kedua, dalam proses penciptaan manusia, kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan rupa Allah. Dan manusia diberi kehidupan oleh nafas Allah. Nah, Allah adalah Allah yang mulia, Allah yang agung. Nah, supaya kemuliaan itu dapat dipancarkan melalui kehidupan manusia, maka Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Dan Dia memberikan kehidupan itu melalui nafas Allah sendiri ya. Kita baca di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi
manusia bisa hidup di dunia ini karena ada hembusan nafas Allah di dalam dirinya. Tanpa hembusan Allah di dalam diri manusia, maka manusia itu menjadi makhluk yang mati. Kemudian manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah supaya memancarkan kemuliaan Allah, Sang Pencipta, wujud asli dari gambar dan rupa manusia itu. Kalau kita bisa melihat manusia sebagai suatu makhluk yang rohani ya, makhluk yang bermoral, kita ingat karena Allah, sifat Allah yang mulia, yang suci, yang kudus. Kalau kita melihat manusia punya daya kreasi, kita bisa melihat gambaran Allah sebagai Sang Pencipta manusia itu. Karena Allah sendiri adalah Sang Kreator, pencipta segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dari yang ada, tidak ada menjadi ada. Manusia dapat menciptakan dari apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain. Tetapi Allah lebih besar dari itu. Nah, kita bisa melihat gambaran kebesaran kemuliaan Allah di dalam diri manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah, yang serupa dan segambar dengan Dia. Jadi ketika kita melihat manusia, kita bisa melihat gambaran diri Allah sebagai wujud asli dari gambar dan rupa itu. Nah, namun kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ketika apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran itu menjadi rusak. Gambaran pancaran Allah yang mulia yang ada di dalam diri manusia itu rusak karena manusia jatuh di dalam dosa. Jadi, gambaran Allah ketika Allah menciptakan manusia itu semuanya baik, semuanya mulia, semuanya suci ya. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran itu menjadi rusak. Oleh karena itu, mungkin sekarang kita bisa melihat ada manusia yang hidupnya justru menentang Allah. Kita pun, karena dosa kita, kadang-kadang kita juga melawan Allah ya, kita tidak taat. Nah, itu adalah bukti dari gambaran kita yang rusak, karena kita manusia jatuh dalam dosa ya. Nah, namun, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya, Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus juga adalah manusia. Namun, Ia adalah manusia yang 100% memulihkan gambaran wujud Allah tadi secara sempurna. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Yesus adalah satu-satunya manusia yang 100% memiliki wujud kesempurnaan gambaran Allah itu di dalam dirinya. Kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 9, dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa melihat aku, maka ia terlihat melihat Bapa ya, karena dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah wujud gambaran dari kesempurnaan Allah Bapa. Jadi Ia adalah manusia satu-satunya yang mengembalikan gambaran kesempurnaan wujud dan rupa Allah itu di dalam diri manusia. Dan puji Tuhan, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya, darahnya di atas kayu salib, Dia memulihkan gambaran yang Allah yang rusak itu. Termasuk gambaran Allah yang rusak ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Kita dipersatukan lagi di dalam kasih dan ikatan oleh Allah Bapa, ya. Jadi Tuhan Yesus memulihkan gambaran yang rusak itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib ya. Jadi kita patut bersyukur meskipun manusia mula-mula di Kejadian pasal 3 mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi oleh Yesus Kristus gambaran yang rusak itu dipulihkan kembali sehingga kita memiliki citra Allah, gambar dan wujud Allah yang memancarkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita dan memulihkan gambaran dan rupa Allah itu yang ada di dalam diri manusia. Yang ketiga, penciptaan manusia adalah pada hari yang ke-6. Kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Setelah Allah menciptakan dunia dan segala isinya, baru Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Ya, Allah sudah menyediakan segala sesuatu sebelum manusia hadir di dalam dunia. Allah sudah menciptakan terang. Allah sudah menciptakan cakrawala ya. Allah sudah menciptakan dunia dengan segala isinya, hewan, tumbuh-tumbuhan ya. Semuanya dipersiapkan untuk manusia. Jadi manusia itu sangat istimewa. Manusia itu sangat berharga di mata Allah. Sehingga Allah menyediakan alam semesta ini
bagi manusia. Ketika manusia pertama itu hadir dalam dunia, dia membuka matanya, dia sudah bisa melihat apa? Oh, ada matahari, oh ada bulan, ada bintang, ada lautan, ada daratan, ada binatang-binatang di udara, ya, di darat, di laut. Kemudian dia bisa melihat apa? Tumbuh-tumbuhan, bunga yang indah, ada pohon-pohon buah, ya. Semuanya disediakan untuk manusia. Sebegitu pentingnya manusia bagi Allah sehingga dia menciptakan manusia itu pada hari ke-6 setelah Allah menciptakan segala sesuatunya. Jadi kita bisa melihat bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia supaya manusia bisa memeliharanya, ya. Nah, jadi segala sesuatu diciptakan Allah untuk manusia karena Allah begitu menganggap manusia adalah ciptaannya yang paling istimewa karena diciptakan tadi, ya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, tadi waktu awal Om juga sempat tanya, kalian pernah pikir nggak sejak kalian kecil tadi, ya, selalu dirawat papa mama, ya, sama seperti Allah tadi, ya, ketika dia sebelum menghadirkan manusia ke dalam dunia, Allah sudah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Ya, jadi kita bisa melihat gambaran Allah tadi di dalam bagaimana kasih sayang papa mama kita tadi, ya. Disiapkan tempat tidur, disiapkan mainan, disiapkan makanan, segala sesuatu untuk kesehatan kita, ya. Demikian juga Allah menyiapkan segala sesuatu sebelum manusia itu ada, ya. Termasuk juga Allah memikirkan bagaimana manusia itu dapat hidup di dalam dunia. Dia memberikan tumbuh-tumbuhan bagi manusia untuk mereka makan, ya. Jadi Allah begitu mengasihi manusia, begitu menciptakan manusia itu istimewa, spesial di mata Allah, berharga di mata Allah, karena tadi manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga di mata Allah. Jadi mengandung nilai yang sangat besar. Manusia adalah makhluk yang berharga di mata Allah di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Itu adalah hal yang hendak dinyatakan oleh Allah. Yang keempat, kenapa manusia istimewa? Karena manusia diciptakan untuk menjadi wakil dan rekan sekerja Allah. Tadi kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah berfirman agar manusia apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, ya. Kita diminta untuk berkuasa atas segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Allah ingin manusia mengusahakan dan memelihara bumi. Kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat yang 15. Jadi Allah meminta manusia, menempatkan manusia di dalam dunia untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini dengan segala isinya. Kita ingat tadi di bagian yang ketiga, ya, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling berharga di atas alam semesta ini. Namun manusia memiliki anugerah. Manusia memiliki panggilan untuk menjadi wakil dan rekan sekerja Allah dalam mengusahakan dan memelihara dunia ini. Jadi, kita punya tanggung jawab untuk memelihara dunia ini. Kalau kita ngerti tentang sains, kita mengerti rahasia dunia ini, ya. Bagaimana misalnya proses perkembangbiakan hewan, bagaimana proses perkembangbiakan tanaman, ya. Manusia dapat berpikir, manusia dapat berkreasi, manusia dapat memadukan, ya. Contohnya tumbuhan, manusia dapat menyilangkan antara tumbuhan satu, jenis tumbuhan satu dengan jenis tumbuhan yang lain, menghasilkan tumbuhan yang memiliki hasil buah misalnya atau bunga yang semakin baik, ya. Tapi manusia menciptakannya dari apa yang sudah ada, yang Allah sudah ciptakan. Nah, ketika manusia memiliki kepandaian seperti tadi, ya, bisa menyilangkan dua jenis tanaman menjadi suatu jenis tanaman yang lebih baik. Itu artinya apa? Artinya adalah manusia diciptakan dengan rasio, dengan kepandaian, karena memiliki gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Seharusnya ketika manusia mampu melakukan itu membawa dirinya apa? Semakin mengagumi betapa agungnya karya Allah di dalam dirinya, di dalam dunia ini, ya, sehingga ia dapat diberi kesempatan untuk mengetahui rahasia-rahasia dunia ini, sehingga bisa menghasilkan
sesuatu dari apa yang Allah sudah sediakan di dalam dunia. Jadi karya, segala kreasi, segala daya cipta yang manusia bisa lakukan seharusnya membawa manusia semakin mengagumi dan semakin memuliakan Allah. Karena dia bisa memahami betapa dahsyatnya Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan diri kita sebagai pribadi yang memiliki gambar dan rupa Allah yang istimewa. Nah, di Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, dan oleh Dia, oleh Allah, dan kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang, setelah kita tahu keistimewaan yang ada di dalam diri kita dalam proses penciptaan manusia oleh Allah, respon apa yang patut kita berikan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita? Ya, kita patut berdoa dan bersyukur kepada Allah. Misalnya, kita berdoa dan bersyukur karena kita punya orang tua yang begitu mengasihi kita. Allah menghadirkan mereka, papa, mama, kakak, adiknya, keluarga, untuk mengasihi kita, untuk merawat kita, untuk membimbing kita ya. Itu semua disediakan Allah, karena Allah mengasihi kita. Allah menghadirkan orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian, kita juga jangan mudah mengeluh kalau kita misalnya menghadapi permasalahan atau kesulitan ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh lari dari kesulitan ya. Ingat ya, Tuhan selalu setia memberikan kita jalan keluar. Allah selalu memberikan kita kekuatan menghadapi segala sesuatu. Dan kita jangan mudah untuk bersungut-sungut ya, atau mengeluh. Ya, seharusnya kita bersyukur ya. Contohnya kalau kalian menghadapi kesulitan di pelajaran. Ya, aduh pelajarannya sulit nih, tambah sulit, naik kelas tambah sulit ya. Kita udah mau masuk tahun ajaran yang baru ya. Tapi kalian mesti ingat bahwa kita patutnya bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya. Kita bergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bukan justru mengeluh kalau ada kesulitan. Artinya kalau kita menghadapi kesulitan, artinya kita sedang mau naik kelas ya. Bagaimana caranya kita bisa naik kelas kalau kita tidak menghadapi kesulitan yang berbeda ya. Jadi jangan mudah mengeluh ya, jangan mudah bersungut-sungut ya. Kemudian juga kalau kita diberikan kepandaian ya, diberikan kebisaan di dalam suatu hal, kita juga harus bantu ya teman kita misalnya dalam mereka belajar atau misalnya mengerjakan tugas ya. Kita bisa membantu mereka ketika mereka menghadapi kesulitan ya. Jadi selain tadi kita jangan bersungut-sungut kalau menghadapi kesulitan, sebaliknya kita juga harus mau peka, mau dengan sukarela membantu ya orang-orang yang kesulitan, teman kita ya. Bisa juga kakak kita di rumah ya, mungkin dia butuh bantuan suatu hal. Kita jangan ragu untuk membantu ya. Itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah ya. Kemudian kita juga harus tekun baca firman Tuhan ya, supaya kita tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita, apa yang ingin Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Semakin kita besar, semakin kita mengerti segala sesuatu, cari apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita mungkin punya cita-cita nanti ya, tapi kita harus tahu sebenarnya apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa menemukannya ketika kita membaca firman Tuhan dengan tekun ya, setiap hari. Nah, yang kedua, kita bisa kita harus bertanggung jawab juga dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita harus disiplin berlatih untuk mengembangkan talenta tersebut dan bersaksi bahwa segala keahlian, segala talenta ya yang kita miliki, yang bisa diapresiasi dengan baik oleh orang lain, itu semua datangnya dari Allah. Itu adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai wujud bahwa kita bersyukur, kita bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita bisa kita bisa praktekkan. Contohnya nih sekarang, kita belum bisa bersekolah ya, kembali bersekolah seperti normal. Nah, ketika kita belajar di rumah ya, kita belajar dari rumah, kita juga harus menggunakan waktu belajar itu dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin ya. Jangan karena kita belajar di rumah, ya kita merasa bebas. Kita menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ya, ketika waktunya belajar, ya kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tugas yang diberikan oleh guru di sekolah,
ya, meskipun secara online ya kita kerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Meskipun tidak ada guru yang mengawasi kita, atau mungkin misalnya papa mama juga ada kesibukan lain ya di rumah, ya kita punya tanggung jawab. Kita sudah semakin dewasa, kita semakin bisa punya rasa tanggung jawab menggunakan waktu ya, karena belajar itu adalah kesempatan ya. Tuhan berikan kita kesempatan, jadi kita punya tanggung jawab untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kuranginlah main game ya. Hal-hal yang kurang bermanfaat kita coba. Kita sedikit demi sedikit kita kurangi ya. Kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengembangkan kepandaian kita, untuk mengembangkan talenta kita ya. Nah, juga teman-teman, anak-anak kalian yang punya talenta di dalam bidang tertentu ya. Misalnya tadi main musik, menyanyi ya, olahraga ya, atau menggambar. Kalian gunakan waktu untuk berlatih ya. Ingat bahwa Tuhan menitipkan talenta itu kepada kita. Dan talenta itu kita harus kembangkan ya, harus kita olah. Supaya apa? Supaya kita juga memuliakan Allah dengan talenta yang kita miliki tadi. Kita memancarkan kemuliaan, wujud dan rupa gambar Allah itu di dalam diri kita ya. Allah adalah sang kreator. Nah, kita juga dengan ilmu yang kita miliki ya, talenta yang kita miliki, misalnya kita punya sense of art ya, punya jiwa seni ya, kita kembangkan dengan kita berlatih. Dan hasil karya kita itu bisa memulihkan Allah. Ketika orang mengapresiasi hasil karya kita, kita jangan lupa bahwa kita ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kita bisa seperti itu karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa diapresiasi. Orang bisa melihat keindahan. Ya, karena Allah juga begitu menciptakan dunia ini dengan begitu indahnya. Jadi kita sebagai wujud dan gambar Allah, kita memancarkan kemuliaan wujud Allah itu melalui kreasi kita, melalui kemahiran kita. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Berikutnya, karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi wakil dan rekan sekerja Allah dalam mengusahakan dan memelihara bumi, maka kita juga dapat mengaplikasikannya dengan kita menjaga kelestarian lingkungan ya. Banyak hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya ya, tidak buang sampah sembarangan. Dan juga kita bisa membuang sampah, memisahkan mana sampah yang dapat didaur ulang atau sampah yang tidak dapat didaur ulang ya. Kemudian juga kita bisa mempraktekkan menghemat energi, baik di rumah ataupun nanti kalau kita sudah bisa bersekolah kembali ya. Kalau ada meninggalkan ruangan mungkin pada saat istirahat atau kita keluar kamar ya, kita matikan lampunya kalau memang tidak ada yang menggunakan. Atau kita mematikan AC kalau di ruangan tersebut tidak ada orang lagi. Ya, jadi kita tidak membuang-buang energi, baik itu untuk lampu, baik itu untuk AC ya, atau hal yang lainnya ya. Kita belajar untuk menghemat energi dalam upaya kita melestarikan lingkungan. Karena ingat bahwa segala macam energi itu dihasilkan dari bahan bakar, dan bahan bakar itu diambil dari bumi. Kita patut untuk menjaga kelestariannya ya. Kemudian juga kalau kita sekarang ingin pergi ke tempat yang mungkin masih dekat ya, mungkin ke tempat yang masih dekat ya, kita bisa pakai sepeda, nggak perlu naik mobil atau minta dianterin papa mama naik mobil atau naik motor ya. Tentu kalian harus izin ya sama papa mama kalian. Nah, kemudian juga kita bisa belajar untuk hemat menggunakan kertas ataupun tisu ya, toilet paper misalnya. Karena segala sesuatu itu diambil dari alam ya, dari pohon ya, diolah dari pohon, diambil dari alam untuk membuat kertas ataupun tisu. Ya, kita bisa belajar berhemat menggunakan kertas, menggunakan tisu ya. Termasuk juga ketika kita menggunakan air ya, kita bisa mematikan keran. Kalau sudah tidak dipakai ya, kita memastikan kerannya sudah tertutup dengan baik supaya tidak lagi ada air yang keluar ya. Kita mesti ingat ya, meskipun kita bisa membeli segala sesuatu ya, baik itu listrik, ataupun kita bisa membeli kertas tadi ya, bisa membayar air ya, bisa membeli bahan bakar ya,
kita mesti ingat bahwa kita diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Segala sesuatu bisa kita beli, tetapi kita harus ingat bahwa kita punya tugas dari Allah, punya tanggung jawab dari Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Jadi kita gunakan sesuai dengan keperluan, karena segala sesuatu itu diambil dari alam dan bisa mempengaruhi lingkungan, ya. Jadi kita sebagai wakil Allah, sebagai rekan sekerja Allah di dalam dunia ini, meskipun kita masih kecil ya, kita merasa kita bisa ngapain sih Om ya, tapi tadi dengan hal-hal praktis tadi, kita sebenarnya sudah membantu upaya kita menjaga kelestarian lingkungan ya, di sekitar kita ya, dengan hal-hal praktis tadi ya. Atau berikutnya, kita juga bisa, kita bisa merawat tanaman ya, atau menyiram tanaman, membantu mama papa ya. Kalau kita di rumah ada pekarangan, ada tanaman, ya. Selagi kita di rumah, ya, kita misalnya ada waktu, ya, kita bantu papa mama untuk merawat tanaman itu. Misalnya dengan menyiram, ya, atau kalian memberi pupuk, ataupun misalnya kalian ingin menanam tanaman yang baru, ya, kalian coba bicara sama papa mama, bisa nggak tanam suatu tanaman yang kalian ingin tanam di pekarangan atau di halaman rumah kalian, ya. Itu adalah upaya-upaya praktis yang kita bisa lakukan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wakil dan rekan sekerja Allah di dalam kita mengusahakan dan memelihara dunia. Nah, berikutnya kita mau baca dari ayat hafalan kita ya. Kita baca dari Kejadian pasal 1 ya, Kejadian pasal 1 ayat 27a. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kita baca sekali lagi ya. Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa minta tolong ya, papa mama kalian, ketika kalian menghafalkan ayat ini ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh tahu, kami boleh sadar bahwa kami diciptakan begitu istimewa oleh Engkau Tuhan. Bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kami begitu istimewa. Bahwa kami begitu berharga di mata-Mu. Allah menciptakan alam semesta ini untuk diri kami, untuk kami pelihara, untuk kami bisa usahakan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau, kami boleh belajar Tuhan, mengisi hari-hari kami Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, ketika kami belajar, ketika kami di rumah, ketika kami berada di lingkungan dimanapun Engkau menempatkan kami, biarlah kami boleh memancarkan kemuliaan kasih Allah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan memampukan kami Tuhan dengan contoh-contoh aplikasi, biarlah kami boleh belajar membuat komitmen Tuhan untuk mulai melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk menjadi wakil dan rekan sekerja Allah di dalam dunia ini. Kami ingin belajar untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, memelihara kelestarian bumi ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, melalui ilmu pengetahuan, melalui kepandaian yang Kau berikan, melalui talenta yang Kau berikan kepada kami, Tuhan mau tolong, kami juga bisa disiplin, kami juga bisa memiliki keinginan untuk terus mengembangkan apa yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengembangkan semuanya itu Tuhan, dan dunia ini bisa melihat Tuhan. Melalui diri kami, kemuliaan Allah dipancarkan, dan biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu ya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Hai adik-adik, nah sekarang kita masuk di dalam aktivitas. Tadi adik-adik kan sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Om Andrew tentang penciptaan manusia pertama. Manusia adalah ciptaan yang istimewa. Kenapa dikatakan sebagai ciptaan yang istimewa? Karena manusia satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adik-adik. Dan hanya manusialah satu-satunya yang diberikan nafas kehidupan langsung dari Allah sehingga manusia itu memiliki kehidupan. Sebagai ciptaan yang istimewa, salah satu bagian yang Allah percayakan kepada kita adalah tangan adik-adik. Jadi Allah mempercayakan kepada kita tangan agar kita dapat mengerjakan pekerjaan tangan Tuhan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan nih adik-adik saat pertama kali menciptakan manusia, yaitu manusia diperintahkan untuk berkuasa atas bumi dengan bertanggung jawab, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengusahakannya dan memeliharanya. Jadi, tugas adik-adik sekarang adalah menuliskan komitmen atau hal-hal apa saja yang adik-adik bisa lakukan sebagai ciptaan yang istimewa untuk memelihara bumi di kertas tangan. Nah, untuk tahu bagaimana cara membuatnya, yuk kita lihat sama-sama caranya. Untuk membuat kertas tangan, bahan-bahan yang perlu adik-adik persiapkan, yang pertama itu gunting, yang kedua pensil atau pulpen, yang ketiga kertas HVS. Setelah bahan-bahannya sudah adik-adik persiapkan, sekarang yang kita lakukan yaitu mencetak tangan di atas kertas HVS. Jadi adik-adik taruh tangannya, kemudian adik-adik mulai menggaris sesuai dengan tangan adik-adik. Nah, setelah cetakan tangannya sudah jadi, yang perlu adik-adik lakukan selanjutnya yaitu menggunting kertas HVS sesuai dengan garis-garis dari cetakan tangan yang sudah adik-adik gambarkan. Setelah selesai digunting, adik-adik sudah bisa memulai untuk menuliskan komitmen adik-adik di kertas tangan ini. Jadi ada 5 jari, adik-adik tuliskan di setiap jari komitmen adik-adik. Setelah adik-adik tulis komitmennya, nanti adik-adik bisa mewarnai kertas tangan ini sesuai dengan kreasi adik-adik. Contohnya seperti kertas yang sudah kakak buat ini, adik-adik bisa mewarnai sesuai dengan kreasi adik-adik, atau adik-adik juga bisa menempelkan kertas yang adik-adik sudah gunting tadi ke kertas berwarna. Jadi hasilnya bisa seperti yang kakak buat ini. Nah, di sini adik-adik bisa menuliskan komitmen adik-adik. Misalnya, kakak di sini tulis tidak membuang sampah sembarangan. Nah, gampang ya adik-adik, selamat mengerjakan. Jadi, jika adik-adik sudah menuliskan komitmen adik-adik di kertas tangan, adik-adik jangan lupa untuk benar-benar melakukan apa yang adik-adik sudah tuliskan di kertas tangan tersebut. Nah, adik-adik bisa mengirimkan hasil kreasi adik-adik ke guru sekolah minggu masing-masing via WA. Happy Sunday! Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan aktivitas ya. Ingat bahwa kita adalah manusia yang istimewa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu, mari kita tetap hidup memuliakan Allah dan kita tetap mengerjakan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Allah melalui talenta dan kepandaian kita. Ya, semangat untuk tetap menjalankan perintah Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tutup ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa. Dan kita akan mengakhiri dengan Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah melakukan ibadah online. Dan biarlah Tuhan kami bersyukur karena kami adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus dan ingatkan kami untuk terus kami boleh menjadi berkat dan kami boleh menjalankan tugas panggilan kami, hidup memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Hidup menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari melalui kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom.